Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di video random. Kenapa saya bilang random? Karena di beberapa video sebelumnya itu topiknya macam-macam. Ya, ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung, tapi sebenarnya ada satu benang merah yang bisa ditarik di sini, yaitu orang ini tuh mau bikin apa sih, mau bikin channel apa kok. Awalnya ada video perdana tentang keluh kesah, tentang dia cerita bahwasanya bikin aplikasi gratis dan juga ada yang berbayar, tapi ternyata tanggapannya tidak sesuai yang diharapkan, alias kurang begitu penerimaan orang atau masyarakat kurang baik. Kemudian setelah itu video selanjutnya cerita tentang kenapa namanya Aziro, yaitu brand kami menamakan brand kami Aziro, solusi tepat masalah website percetakan dan edukasi IT. Kemudian setelah itu ada review HP baru adik saya, kemudian ada juga ngaji atau baca Quran. Iki wong ki piye gitu. Orang ini gimana sih? Kalau mungkin bahasa kekinian, yaitu ini konsepnya kepiye, konsepnya gimana, channel ini mau apa. Nggak ada editan, nggak ada skrip, tampilan juga lumayan burik, seperti itu. Nah, yang lebih luar binasanya lagi, ini orang masih muncul lagi videonya, ngonten lagi, direkam lagi, tanpa skrip lagi, tanpa editing lagi. Ini orang ngapain? Jadi begini, yang saya rasakan, penting nggak penting, tapi ini yang mau saya sampaikan. Apakah ada yang betah nonton sampai detik ini atau langsung skip lihat muka saya udah bosen banget lihat pak-pak ini? Tapi kalau masih sampai sini ya alhamdulillah, terima kasih. Jadi apa yang saya rasakan setelah beberapa video yang sudah saya rekam kemudian saya upload, ada rasa kepuasan, ada rasa kelegaan, padahal hampir nggak ada yang nonton, nggak ada feedback, like nggak ada, yang nonton hampir nggak nambah, apalagi subscriber ya jauh sekali. Tapi kenapa masih dilakukan? Jadi begini, pertama, saya kalau mau diperbolehkan ngomong, dan itu boleh banget ya, karena ini kita bebas berekspresi, berkreasi di channel YouTube kita masing-masing, asalkan tidak melanggar guideline atau melanggar norma-norma tertentu. Maka saya berani bilang, saya boleh bilang mungkin bikin aja, ngonten aja, rekam aja. Terus pertanyaan selanjutnya, lah terus mau ngonten apa? Saya mau ngomong apa? Saya mau cerita apa? Mungkin seperti itu yang ada di benak teman-teman semua. Atau mungkin saya tuh orangnya pemalu, saya orangnya tertutup. Nah, kalau pemalu tertutup, nah saya bisa dibilang saya mbahnya pemalu, mbahnya tertutup. Saya salah satu ahli introvert seperti itu. Kok begitu? Padahal ngomong di depan umum, di depan kamera berani. Apalagi kemarin kalau sudah ada yang mengikuti video saya, bahwa saya bilang di situ saya sebagai profesi saya sebagai pengajar atau guru di sebuah SMA. Kok bisa? Ini mah udah pinter ngomong, guru. Tapi saya seringkali bilang di beberapa kesempatan bahwasanya saya bilang ke murid-murid saya bilang kadang, guys, mas, mbak, kayak gitu, bahwasanya orang yang berdiri di depan kalian ini itu juga pernah duduk di kursi-kursi itu, di bangku-bangku itu.
dan orangnya sangat tertutup sekali, introvert, bahkan pemalunya luar biasa. Kemudian saya juga sekarang juga bilang ini di ruang publik ya, bahwasanya saya hanya punya teman itu cowok semua, hampir nggak ada teman cowok, hampir nggak ada teman yang cewek. Maksudnya teman cowok itu teman permainan, teman seangkatan gitu. Lah kenapa? Karena ketika ngobrol dengan cewek itu, wow, rasanya jantung mau copot. Ya nggak literally mau copot, tapi deg-degannya itu luar biasa. Ya, se-introvert itu, setertutup itu. Tapi kenapa kok malah jadi guru? Kenapa sekarang malah konten beberapa video kok betah gitu ya? Kenapa nggak betah? Di sini kita diberikan kebebasan untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran kita, mungkin di hati kita, dalam bentuk audio visual, semuanya bisa mengakses seperti itu. Maka kenapa enggak? Dan mungkin ada pertanyaan yang terlintas, nggak pengen dibikin bagus pak videonya, biar nanti ada subscriber, penontonnya banyak kayak gitu. Ya pengen sih, tapi bukan itu tujuan utama saya sekarang. Sekarang adalah saya bikin konten apa adanya, kalau boleh dibilang kasar ya, semaunya saya. Tapi kembali lagi, kata-kata semau di sini ada batasan, ada tanggung jawab yang diemban, jadi tidak ngawur, tidak sembarangan seperti itu. Nah, kalau ada ngawur, salah, sembarangan apapun itu, silakan sampaikan di kolom komentar seperti itu, seperti youtuber lain. Jadi ya udah, sampaikan aja, ngonten aja. Nah, untuk episode ini sebenarnya ini kan lebih ke motivasi untuk teman-teman siapapun yang mungkin ketemu dengan video ini, agar berani ngonten, berani ngerekam video dirinya sendiri. Ngerekam apa? Ya terserah, gitu aja. Bikin aja dulu. Punya keahlian apa, punya unek-unek apa, punya info apa, sampaikan aja dulu. Takut nanti nggak ada yang apa istilahnya gagas, nggak ada yang memperhatikan. Loh, itu urusan belakangan. Kita bikin aja dulu, kita usaha dulu aja. Salah satunya seperti ini, gitu ya. Oke, tadi kayaknya kelewatan. Tadi satu seperti itu. Yang kedua mungkin ya, saya pengen cuan, saya pengen subscriber saya banyak, saya pengen view saya banyak. Tapi udah deh, nggak usah mikir gitu dulu ya, bikin aja dulu. Dan lagi, saya sebenarnya mau bikin konten ini ketika malam hari, ketika saya pakai lighting dari lampu emergency dan juga lampu dari lampu sorot apa ya, senter yang dipasang di kepala itu, yang buat bengkel anak saya, karena anak saya suka bengkel motor, pakai itu. Terus saya tunjukkan ini loh kondisinya, dengan ala kadarnya, dengan hanya HP, kamera depan, udah di belakang rumah, nggak ada apa-apa, nggak ada ini, udah, yang penting konten aja, seperti itu. Bismillah gitu aja. Siapa tahu nanti dari celotehan kita, celotehan saya ini, mungkin ada, tidak tahu ya, kita nggak pernah tahu, itu bagian dari masa depan. Yang penting kita sampaikan aja. Siapa tahu dari video ini bisa memotivasi, bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin saat ini masih suka scrolling, suka nonton konten orang lain, tapi kenapa nggak bikin sendiri gitu loh. Lah apa, saya nggak bisa ngerekam loh, nggak bisa ngerekam ya, ngerekam aja, punya HP kan, pakai HP-nya, pakai kameranya ya, buat rekam video, upload, seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti ini, saya pernah bilang ke siapa, entah saya lupa, entah beberapa tahun yang lalu, begini. Jadi kalau buat video YouTube itu begini hitungannya. Kamu sekarang bikin video YouTube, contohnya sekarang ya, tahun 2026, tahun di mana video ini dibuat. Contoh kamu bikin video 1, oke, sudah.
kemudian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian hitunglah pendapatan dari video tersebut. Itu satu video nilainya 1.000 rupiah ya, 1.000 rupiah. Dan itu nanti didapatkan pada tahun berikutnya. Contoh, ketika di tahun ini saya berhasil membuat 100 video ya, kurang lebihnya seperti ini, maka jangan mikir aneh-aneh, subscriber, view berapa. Anggap aja nanti hasilnya nampak atau muncul setahun kemudian, seperti itu. Dan satu video dihargai 1.000 rupiah, dan itu kita dapatkan tiap bulan, insya Allah seperti itu. Tapi memang ada syarat-syaratnya, yaitu berapa ya, kalau nggak salah subscribernya minimal 1.000, kemudian viewsnya 4.000 kalau nggak salah ya. Itu harus tercapai dulu, baru channelnya bisa dimonetisasi. Oke, kalau kita lihat di sini cahaya yang semakin meredup ya, ini saya syuting sebelum maghrib ya, sore-sore, secara keheningan ya, lumayan menyenangkan, tidak ada gangguan. Tapi untuk visualnya ya seperti ini, lumayan burik, tapi nggak apa-apa, tidak menyurutkan niat untuk membuat konten. Yang pasti saya mengajak ke semuanya saja yang entah siapa yang bisa menemukan video ini, yuk kita bikin konten, yuk kita bikin video sesuai keahlian kita, sesuai kebiasaan kita. Kalau pertanyaannya saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, ya udah ngapain aja, ngonten aja dulu ya. Tapi yang pasti jangan yang negatif, jangan merugikan orang lain. Kalau nggak bisa bikin informasi yang bermanfaat, bikin senyum orang aja, ngelawak mungkin, stand up komedi, atau mungkin apapun itu, hal-hal yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang receh, tapi ternyata bermanfaat untuk orang lain. Nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Dan nanti mungkin berkaitan dengan topik ini tadi, sesuatu yang receh ternyata ngefek ke orang lain, mungkin akan menjadi topik video saya selanjutnya. Itu kalau nggak ada sesuatu yang bisa saya bahas lagi, seperti itu ya. Oke, ini sudah lebih dari 10 menit. Saya mencoba sependek mungkin, kisaran di 10 menit, supaya penontonnya nggak lari ya, males lihat menitannya, lihat muka bapak ini cuma segini, cuma kayak gini, waktunya 12-13 menit, males banget gitu. Maka dari itu saya sudahi, saya cukupi. Kembali lagi, yuk kita ngonten, yuk kita produktif dalam penggunaan HP kita. Jangan cuma jadi pengguna, tapi kita juga bikin konten kayak gini. Dan juga nantinya harapan kita dari entah 1-2 video yang kita upload, kita unggah, itu nanti akan menjadi manfaat untuk orang lain. Semoga, insya Allah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.